Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul GNU atau Linux. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama, kernel yang akan dibacakan oleh Muhammad Adli Septian Putra Putar. Yang kedua, distro yang akan dibacakan oleh Aprik. Yang ketiga, lisensi yang akan dibacakan oleh Riko Diki Irwansyah. Dan yang keempat, prinsip rancang Linux, dan yang itu akan dibacakan oleh saya sendiri. Dan yang terakhir, modul kernel Linux yang akan dibacakan oleh Chandra Kirana Subakti. Langsung saja, Pak Nadli, kami persilahkan. Kernel adalah modul utama dari operasi sistem sebuah hardware. Tugas utamanya adalah memberi layanan kepada aplikasi dan bagian dari OS, lalu memuatnya di dalam memori utama. Kernel ini bertanggung jawab untuk mengatur memori manajemen, proses and text manajemen, dan juga disk manajemen. Jadi sistem yang ada di hardware akan dihubungkan oleh kernel ke software aplikasi. Jenis-jenis kernel. Jenis-jenis kernel itu ada 5, yaitu monolitik kernel, mikrokernel, hybrid kernel, 4 exokernel, dan yang terakhir ada nanokernel. Dah, itu aja. Lanjut kepada Aprik, silakan. Distribusi Linux atau distro Linux singkatnya adalah sebutan untuk sistem operasi yang dibangun dari kernel Linux dan koleksi perangkat lunak dari sistem manajemen paket. Ciri khususnya adalah utilitas GNU. Pada umumnya berbagai distro Linux memiliki GUI yang berbeda-beda seperti Cinnamon atau Linux Mint, Pantheon atau Elementary OS, dan Unity atau Ubuntu 10.10 hingga 17.04. Kini lebih dari 100 distro Linux yang telah muncul. Kebanyakan distro ini merupakan turunan dari distro-distro Linux terbesar, dan beberapa di antaranya menjadi terpopuler seperti Debian GNU atau Linux atau Ubuntu, Kali Linux, Linux Mint, Red Hat Enterprise Linux atau Fedora CentOS, Mandriva Linux, serta Slackware Linux atau SUSE Linux Slack. Berikut merupakan daftar distribusi Linux yang populer. Arch Linux merupakan distribusi jenis rolling Rails yang ditargetkan pada pengguna Linux yang sudah berpengalaman. Arch Linux dikelola oleh komunitas Manjaro, adalah distribusi turunan Arch Linux yang cepat, ramah penggunaannya, sukarelawan di komunitas. Debian merupakan distribusi tua yang masih ada hingga saat ini dan banyak menghasilkan turunan berupa distribusi baru. Lanjut, yang ketiga akan dibacakan oleh Riko Diki Irwansyah. Lisensi Linux. Kernel Linux terdistribusi di bawah lisensi publik umum GNU atau GPL, di mana peraturannya disusun oleh Free Software Foundation. Linux bukanlah perangkat lunak domain publik. Public domain berarti bahwa pengarang telah memberikan copyright terhadap perangkat lunak mereka, tetapi copyright terhadap kode Linux masih dipegang oleh pengarang-pengarang kode tersebut. Linux adalah perangkat lunak bebas, namun bebas dalam arti bahwa siapa saja dapat mengcopy, memodifikasi, memakainya dengan cara apapun, dan memberikan copy mereka kepada siapapun tanpa larangan atau halangan. Implikasi utama peraturan lisensi Linux adalah bahwa siapa saja yang menggunakan Linux atau membuat modifikasi dari Linux tidak boleh membuatnya menjadi hak milik sendiri. Jika sebuah perangkat lunak dirilis berdasarkan lisensi GPL,
produk tersebut tidak boleh didistribusi hanya sebagai produk binar atau binary only. Perangkat lunak yang dirilis atau akan dirilis tersebut harus disediakan sumber kodenya bersamaan dengan distribusi binarnya. Prinsip rancangan Linux. Dalam rancangan keseluruhan, Linux menyerupai implementasi Unix non-microkernel yang lain. Ia adalah sistem yang multi-user, multi-asking, dengan seperangkat lengkap alat-alat yang kompatibel dengan Unix. Sistem berkas Linux mengikuti semantik tradisional Unix dan model jaringan standar Unix diimplementasikan secara keseluruhan. Ciri internal rancangan Linux telah dipengaruhi oleh sejarah perkembangan sistem operasi ini. Walaupun Linux dapat berjalan pada berbagai macam platform, pada awalnya ia dikembangkan secara eksklusif pada arsitektur PC. Sebagian besar dari pengembangan awal tersebut dilakukan oleh peminat individual, bukan oleh fasilitas riset yang memiliki dana besar. Sehingga dari awal Linux berusaha untuk memasukkan fungsionalitas sebanyak mungkin dengan dana yang sangat terbatas. Saat ini, Linux dapat berjalan baik pada mesin multiprosesor dengan main memori yang sangat besar dan ukuran disk space yang juga sangat besar, namun tetap mampu beroperasi dengan baik dengan jumlah RAM yang lebih kecil dari 4 MB. Akibat dari semakin berkembangnya teknologi PC, kernel Linux juga semakin lengkap dalam mengimplementasikan fungsi Unix. Tujuan utama perancangan Linux adalah cepat dan efisien, tetapi akhir-akhir ini konsentrasi perkembangan Linux lebih pada tujuan rancangan yang ketiga, yaitu standarisasi. Standar POSIX terdiri dari kumpulan spesifikasi dari beberapa aspek yang berbeda kelakuan sistem operasi. Ada dokumen POSIX untuk fungsi sistem operasi biasa dan untuk ekstensi seperti proses untuk thread dan operasi real time. Linux dirancang agar sesuai dengan dokumen POSIX yang relevan. Sedikitnya ada 2 distribusi Linux yang sudah memperoleh sertifikasi official POSIX. Kernel Linux membentuk inti dari sistem operasi Linux. Dia menyediakan semua fungsi yang diperlukan untuk menjalankan proses dan menyediakan layanan sistem untuk memberikan pengaturan dan proteksi akses ke sumber daya perangkat keras. Kernel mengimplementasikan semua fitur yang diperlukan supaya dapat bekerja sebagai sistem operasi. Namun, jika sendiri, sistem operasi yang disediakan oleh kernel Linux sama sekali tidak mirip dengan sistem Unix. Dia tidak memiliki banyak fitur ekstra Unix dan fitur yang disediakan tidak selalu dalam format yang diharapkan oleh aplikasi Unix. Interface dari sistem operasi yang terlihat oleh aplikasi yang sedang berjalan tidak ditangani langsung oleh kernel. Akan tetapi aplikasi membuat panggilan kepada perpustakaan sistem dan kemudian memanggil layanan sistem operasi yang dibutuhkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Chandra Kirana Subakti. Modul kernel Linux. Pengertian kernel Linux. Kernel Linux adalah kernel yang digunakan dalam sistem operasi GNU atau Linux. Kernel ini merupakan turunan dari keluarga sistem operasi Unix, dirilis dengan menggunakan lisensi GNU atau GNU General Public License atau GPL dan dikembangkan oleh pemrogram di seluruh dunia. Linux merupakan contoh utama dari perangkat lunak bebas dan sumber terbuka. Apa yang dilakukan kernel? Fungsinya seperti layaknya sistem operasi, menangani task switching dan dalam multitasking, menangani permintaan atau membaca peralatan disk, melakukan tugas-tugas network serta mengatur penggunaan memori. Kernel membuat layanan yang ada di dalamnya tersedia untuk software yang sedang berjalan melalui sekumpulan besar entry point yang secara teknis. Kernel menggunakan sistem call read and writer untuk memberikan abstraksi hardware pada komputer Anda. Cukup sekianlah hasil kerja diskusi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan pada pengucapan kami tadi, sekiranya kami mohon untuk dimaafkan. Kami akhiri dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.